Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Ilmu Lingkungan. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas berbagai macam lapisan atmosfer dan pencemaran udara yang terjadi di dalamnya, maka hari ini kita akan membahas tentang kualitas udara. Nah, kualitas udara itu dihubungkan dengan yang namanya ISPU, yaitu Indeks Standar Pencemaran Udara. Sebelumnya akan saya share slide terlebih dahulu. Oke. Ini part keduanya, hubungannya dengan, tadi saya katakan hubungannya dengan ISPU, yaitu Indeks Standar Pencemar Udara, atau kalau bahasanya, bahasa yang lain itu baku mutu udara. Nah, di Indonesia dan di seluruh dunia, 3 baku mutu udara ini diberlakukan. Yang pertama, baku mutu udara ambeien. Apa itu udara ambeien? Apakah udara yang berpenyakit ambeien? Tentu tidak. Jadi baku mutu udara ambeien itu udara yang sering kita hirup sehari-hari. Itu namanya udara ambeien, bahasa ilmiahnya. Atau ambient air quality standard. Terus yang kedua, baku mutu emisi sumber diam. Jadi emisi sumber diam itu emisi yang diakibatkan oleh pabrik, kemudian industri, pertambangan, itu emisi sumber diam. Yang ketiga, baku mutu emisi kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, mobil, kereta, pesawat, dan sebagainya. Itu baku mutunya di poin ketiga ini. Nah, baku mutu ini hubungannya dengan beberapa parameter pencemaran udara. Yang pertama yaitu senyawa dari COX, X-nya ini angka ya, CO, O-nya 1, namanya karbon monoksida. CO2, O-nya 2, 2 itu di karbon trioksida. CO2 ini biasa dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Kemudian CO3, 3 itu tri, karbon trioksida. Sama, ini juga dihasilkan dari kendaraan bermotor. Terus yang kedua, SOX, sulfur oksida. Ini sulfur monooksida, sulfur dioksida, sulfur trioksida. SO ini dihasilkan dari pabrik industri. Nah, NOx ini juga dihasilkan sebagian dari industri, sebagian dari kendaraan bermotor. Itu ada nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dan dinitrogen oksida. Kemudian yang keempat, VOC. Bukan penjajah Belanda. VOC di sini itu volatil organik karbon. Jadi senyawa-senyawa yang baunya itu volatil, sangat menyengat gitu. Misalkan beberapa senyawa yang baunya sangat menyengat seperti alkohol, kemudian aseton, beberapa pelarut organik yang digunakan di laboratorium itu komponen pencemar dari jenis volatil organik karbon. Terus kemudian PM. PM itu partikulat matter, artinya debu, bahasa istilahnya debu. Bahasa gampangannya debu. PM 2,5, debu berukuran 2,5 mikron. PM 10, partikulat matter berukuran 10 mikron. Kemudian timbal, PB. Ini salah satu logam berat yang jika dia masuk ke dalam tubuh, terakumulasi, itu akan menghambat pembentukan hemoglobin atau sel darah merah. Dari mana PB ini berasal? Jadi PB ini itu berasalnya dari kendaraan bermotor juga. Jadi salah satu jika pembakaran yang tidak sempurna selain menimbulkan CO, NOx itu meninggalkan timbal. Timbal ini kok bisa logam berat dikeluarkan dari kendaraan bermotor? Itu dari mana asalnya? Anda ingat nilai oktan, kalau dulu kan premium itu nilai oktannya berapa? 80. Jadi kalau nilai oktannya 80, itu sisanya itu berupa aditif. Aditif itu bahan yang ditambahkan ketika dalam pembuatan fuel atau bahan bakar. Nah, salah satunya PB ini. PB ini ditambahkan di kayak premium dan sebagainya bahan bakar yang lain itu dalam bentuk TEL, tetraethyl lead, artinya PB, sejenis PB, lead, tetraethyl lead, ditambahkan
sebagai penambah dalam premium. Makanya premium itu angka oktannya 80 ya, bisa untuk bahan bakar, tapi memang kualitasnya biasa karena angka oktannya 80. Makanya harganya lebih murah daripada Pertalite. Pertalite angka oktannya sudah 90. Terus Pertamax angka oktannya di atas 92. Jadi semakin tinggi angka oktannya, itu pembakaran semakin sempurna, sehingga mesin itu juga semakin awet. Jadi memang ada harga, ada rupa. Terus kemudian ada O3, yaitu ozon. Nah, ozon ini kalau di lapisan troposfer, kan lapisan atas atmosfer itu stratosfer yang ada udara yang kita hirup. Di atasnya stratosfer ada troposfer. Di troposfer itu ada ozon. Nah, ozon itu berfungsi menghalangi sinar UV seperti yang saya terangkan minggu lalu. Tetapi ketika ozon itu masuk ke dalam menembus lapisan stratosfer, lapisan udara kita itu juga bisa menimbulkan pencemaran. Nah, ini O3 ini dari mana? Biasanya dipakai sebagai bahan sterilisasi pada minuman, teknologi ozonisasi. Nah, jadi kalau dalam kadar normal itu bermanfaat, bisa untuk sterilisasi, kayak minuman banyak yang menggunakan teknologi ozonisasi. Tetapi ketika dia berlebihan, itu juga menimbulkan pencemaran. Terus kemudian hidrokarbon. Hidrokarbon itu senyawa seperti CHO yang ditimbulkan dari bahan bakar fosil, itu hidrokarbon. Terus klorida Cl. Cl2 ini ada di dalam udara itu dari hasil pembakaran plastik kayak gitu. Jadi pencemar udara itu macam-macam dan banyak. Makanya untuk menentukan kualitas udara itu ada yang namanya indeks standar pencemaran udara. Nah, kalau dalam bahasa dunianya, bahasa globalnya itu Air Quality Index. Nah, dari pengukuran parameter-parameter ke-9 parameter tersebut didapatlah Air Quality Index atau ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara. Ini digunakan untuk apa? Untuk laporan harian tentang kualitas udara di suatu wilayah. Nah, ini untuk kualitas udara ini disimbolkan dengan beberapa macam warna dan beberapa angka ISPU. Ini angka ISPU, jadi nilainya dari 0 sampai 50, rentangnya ada 51 sampai 100 dan sebagainya. Simbol pertama yaitu simbol kualitas udaranya hijau. Warnanya hijau, green, nilai ISPU-nya 0 sampai 50. Ini artinya udara itu udara segar dan tidak menimbulkan pencemaran, tidak ada pencemaran, dan tidak menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup. Kalau warnanya kuning, ISPU-nya 51 sampai 100 itu sedikit tercemar dan hanya menampakkan dampak pada tumbuhan, misalkan seperti itu. Terus naik lagi orange, nanti ada penjelasannya di setelahnya. Itu ISPU-nya 101 sampai 150. Ini unhealthy for sensitive group, jadi tidak sehat terhadap beberapa kelompok makhluk hidup. Kemudian merah itu tidak sehat. Kemudian simbolnya ungu. Ungu itu sangat tidak sehat. Nah, di atasnya ungu ada lagi yang warna merah marun atau merah tua. Itu beracun. Nah, ini dari mana? Kapan udara mendapatkan simbol beracun atau merah tua ini marun? Nah, ini misalkan ketika terjadi ledakan pada reaktor nuklir seperti Fukushima yang ada di Jepang, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena radiasi dari nuklir yang dihasilkannya. Jadi kalau kecelakaan nuklir langsung dan sebagainya itu sangat beracun. Nah, ini tadi ya terjemahan dari indeks ISPU. Kalau baik 0 sampai 50 tingkat kualitas udaranya baik, tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia maupun hewan. Yang sedang atau moderat tadi 51 sampai 100 tidak berpengaruh pada kesehatan manusia, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, terus tidak sehat, itu ISPU-nya 101 sampai 199. Kemudian very unhealthy, sangat tidak sehat tadi 200 sampai 299, itu menimbulkan bahaya bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Terus yang terakhir berbahaya itu di atas 300. Nah, air quality index tadi bisa dihitung seperti ini. Nanti ada terjemahannya
setelah dikonversi ke Indonesia seperti ini. Ini parameternya tadi, partikulat meter, CO2, CO, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon. Nah, ini cara mengukur ISPU-nya. Jadi setiap senyawa pencemar udara itu samplingnya atau mengukurnya itu berbeda-beda. Jadi kalau debu itu diukur dalam 24 jam partikulat meter. Kalau SO2 diukur juga selama 24 jam. Ini sudah peraturannya. Kalau karbon monoksida itu 8 jam. Kalau ozon itu 1 jam pengukurannya. Kalau nitrogen dioksida 1 jam. Nah, ini pada pengukuran ini juga ada peraturannya, dimulai dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore. Jadi memang diambil rata-rata, nanti seperti itu. Nah, ini tabelnya. Tabel ini fungsinya, ini indeks, batas indeks pencemar udara di Indonesia dan di dunia. Ini batas indeks standar pencemaran udara dalam satuan SI. SI itu satuan internasional. Jadi setiap debu, setiap zat pencemar itu indeks ISPU-nya itu berbeda. Nah, ini indeksnya tadi, terus kemudian kalau debu itu di sini PM10, kemudian SO2 di sini, terus kemudian CO di sini, CO3 di sini, NO2 di sini. Sebentar. Oke. Terus kemudian ini tadi, terus ini rumus perhitungan ISPU. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menghitung indeks standar pencemaran udara. Jadi konsentrasi ambien, itu konsentrasi udara nyata, itu satuannya ppm atau miligram per meter kubik. Nah, terus kemudian angka ISPU, ini rumusnya, I sama dengan IA min IB. Jadi, I itu indeks standar pencemar udara ISPU. ISPU terhitung itu I. ISPU terhitung sama dengan ISPU batas atas, dikurangi ISPU batas bawah, dibagi udara ambien batas atas, dikurangi udara ambien batas bawah, dikalikan kadar ambien atau kadar nyata hasil pengukuran, dikurangi batas bawahnya, ditambah ISPU batas bawah. Akan saya contohkan perhitungannya. Nih, contoh soalnya. Diketahui konsentrasi udara ambien untuk SO2 sebesar 332 mikrogram per meter kubik. Konsentrasi tersebut jika diubah ke dalam ISPU sebagai berikut. Jadi ini tuh dalam masuk berbahaya atau enggak, itu kalau diubah dalam ISPU seperti ini. Pergunakan tabel tadi, ingat SO2 itu konsentrasinya 332. 332 di angka mana? Oh, antara sini dan sini. Berarti ISPU-nya bisa kita perkirakan nilainya antara 50 sampai 100, tapi tepatnya di mana? Nah, nanti kan kita hitung. Ini lihat batas atas, batas bawah ISPU 50, batas atas ISPU 100. Kalau karena yang diukur SO2, lihat, batas bawahnya SO2 itu 80, batas atasnya 365. Nanti akan kita masukkan ke dalam rumus. Nah, tadi diketahui XX itu kadar udara terukur ambien, yaitu sebesar 332 tadi. Kemudian ISPU batas atas tadi 100. 100 itu dari sini, batas atas. Terus ISPU batas bawahnya 50. Terus kemudian ambien batas atas, karena yang diukur SO2, maka SO2 batas atasnya 365. Kemudian SO2 batas bawahnya itu sebesar 80 tadi. Kita masukkan ke dalam rumusnya, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan satu-satu, ini dikurangi IA kurangi IB, hasilnya seperti ini. Kemudian terhitungnya 94,2 dibulatkan menjadi 94. Jadi nilai indeks standar pencemaran udaranya 94. Nah, artinya apa nilai 94 tersebut? Nilai 94 tadi kita balikkan di sini. Nah, 94 artinya dia sedang. Jadi tingkat kualitas udara itu tidak berpengaruh pada kesehatan manusia, tetapi berpengaruh pada beberapa jenis tumbuhan yang sensitif. Nah, sedang ini
bisa kita tolerir. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan bisa menolerirnya. Artinya dia ada pencemar, tetapi tubuh kita masih bisa mentoleransinya. Seperti itu. Oke, terus kemudian bagaimana setelah ketemu nilai ISPU dan artinya nilainya 94. Ya, tadi. Terus bagaimana pencegahan pencemaran udara? Itu harus ada kontrol, seperti penetapan baku mutu udara ambien atau ISPU tadi, kemudian baku mutu emisi. Maka kalau di negara maju, itu emisi kendaraan bermotor itu selalu diukur tiap berapa bulan sekali. Tetapi di kita memang kontrolnya lemah. Mungkin Anda yang sering naik motor, sering ya Anda misalkan di belakang truknya itu menyemburkan asap hitam ke Anda. Anggap aja itu hadiah ya. Truk memberikan hadiah asap hitam ke Anda. Nah, ini contoh emisi yang tidak terukur. Nah, itu sebenarnya tidak bagus. Lebih baik jaga jarak dengan sumber pencemar truk tersebut. Kemudian misalkan diadakan kawasan dilarang merokok. Jadi misalkan kalau merokok pun ada area khusus di luar di tempat tertentu seperti itu. Larangan pembakaran sampah. Nah, apalagi sampah plastik. Kalau sampah plastik dibakar terus-terusan itu menimbulkan dioksin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, terus kemudian penanggulangannya bagaimana? Yaitu aturan baku mutu udara ambien itu harus kita taati. Terus ada pemeriksaan emisi dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor. Seharusnya itu sudah mulai dipikirkan penggunaan bahan bakar biodegradable untuk kendaraan umum seharusnya. Terus pengelolaan kualitas udara dalam lingkungan. Nah, bisa juga kalau untuk pemulihan mutu udara itu bisa juga dengan pembuatan ruangan terbuka hijau, terus buat 1 hari bebas kendaraan bermotor. Nah, itu seperti itu sudah bisa. Oke, demikian dari saya. Semoga mudah dipahami. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.